Uqbah, pencinta domba peliharaan. Ketika orang-orang berbondong-bondong belajar ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uqbah lebih asyik dengan domba-dombanya. 12 orang teman-teman Uqbah yang sudah masuk Islam. Rugi kita kalau tidak menghadap Rasulullah setiap hari. Kita dapat mempelajari agama dan mendengarkan wahyu langit yang diturunkan kepada Rasulullah. Sebaiknya setiap hari salah seorang di antara kita ada yang berangkat ke Madinah, ucap teman Uqbah. Hei, berangkatlah kalian menghadap Rasulullah. Orang yang pergi boleh menitipkan domba kepadaku. Aku khawatir dengan domba-dombaku kalau aku titipkan kepada orang lain, ucap Uqbah pada teman-temannya. Para sahabat Uqbah bergembira. Mereka pun berangkat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu persatu. Mereka menitipkan domba-dombanya kepada Uqbah untuk digembalakan. Suatu ketika, Uqbah mendengar teman-temannya bercerita tentang indah dan beruntungnya mereka bisa bertemu dan menimba ilmu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Celaka engkau Uqbah. Apakah karena alasan domba engkau akan kehilangan kesempatan bersahabat dengan Rasulullah? Ucap Uqbah dalam hati. Sejak saat itu, Uqbah mulai rindu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan domba-domba kesayangannya pun ia biarkan. Hari terus berganti. Uqbah bin Amir kini selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking seringnya mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ia dikenal dengan Radif Rasulullah atau pembonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah bin Amir al-Juhani menjadikan cita-citanya hanya terpaut pada 2 hal saja, ilmu pengetahuan dan jihad. Ia berusaha untuk mendapatkan keduanya dengan gigih. Ia rela berkorban apa saja untuk mendapatkan 2 hal itu. Dalam masalah ilmu pengetahuan, Uqbah menyerap dari sumber telaga ilmu, yakni dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau Uqbah menjadi salah satu sahabat yang ahli dalam ilmu Al-Quran, hadis, fikih, ilmu waris, sastra, dan syair. Suatu hari, Umar bin Khattab pernah memanggil Uqbah. Wahai Uqbah, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Baik ya Amirul Mukminin. Uqbah pun membacakan beberapa ayat Al-Quran hingga Umar meneteskan air mata. Pada bidang jihad, Uqbah bin Amir al-Juhani turut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud dan juga peperangan sesudahnya. Uqbah salah seorang panglima pasukan Muslim yang berhasil menaklukkan Mesir. Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan memberikan anugerah kepada Uqbah dengan mengangkat Uqbah sebagai gubernur Mesir selama 3 tahun. Karena begitu cintanya dengan jihad, ia menghafalkan banyak hadis jihad di hatinya. Uqbah pun meriwayatkan hadis-hadis tentang jihad. Suatu ketika, Uqbah sakit. Uqbah pun mengumpulkan anak-anaknya dan berwasiat kepada mereka. Wahai anak-anakku, aku melarang 3 hal kepada kalian. Yang pertama, janganlah kalian menerima hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dari orang yang terpercaya. Kedua, janganlah kalian berhutang. Dan yang ketiga, jangan kalian menulis syair sehingga membuat hati kalian lalai dari Al-Quran. Begitulah 3 pesan Uqbah bin Amir al-Juhani kepada anak-anaknya.